Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sebelum masuk ke video, saya mau ingetin kalau channel Mabar Kriminal saat ini banyak membahas kasus kriminal dari luar negeri. Dengan pembawaan yang seru, runut, serta suaranya yang lembut dan empuk-empuk sopan, Mabar Kriminal tentunya oke banget untuk segera masuk dalam list kalian sebagai para pecinta true crime. Buat yang suka dengan konten-konten seperti ini, langsung aja mampir dan subscribe channelnya, tentunya biar kalian nggak kehilangan jejak. Dan buat yang gak suka ribet, linknya udah saya tempel di kolom komentar yang dipin. Ketika orang yang dicintai tiba-tiba menghilang, mereka yang ditinggalkan seringkali dihantui ketakutan akan kemungkinan terburuk. Namun tak seorang pun yang dapat membayangkan tentang kebenaran kelam di balik hilangnya seseorang. Namun bagaimana mungkin orang yang bersumpah untuk mencintai dan setia bisa berbalik mengkhianati orang yang mereka sayang? Dan apa yang mendorong seseorang untuk membuat pilihan buruk seperti itu? Dan bagaimana jika itu bukanlah sekedar kesalahan tragis, melainkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya? Shannon merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, yang merupakan putri dari pasangan Lisa dan David, yang lahir dan dibesarkan di Calgary, Kanada. Dia memiliki 2 orang abang bernama Tyler dan Brad, serta seorang saudari yang bernama Erin. Sejak kecil Shannon dikenal memiliki kepribadian yang unik, bersemangat, ramah dan senang menjadi pusat perhatian. Yang di masa depan, dia juga merupakan seorang musisi berbakat. Selain menyukai stand-up komedi, Shannon yang seorang artis pendatang baru, seringkali terlibat dalam berbagai proyek, seperti di dalam film, drama panggung, dan juga pengisi suara. Pada tahun 2010 di dalam sebuah pesta, Shannon bertemu seorang pria tampan bernama Joshua. Dalam waktu singkat, mereka pun menjadi dekat dan berpacaran. Dan sebulan setelahnya, dia mengajak Joshua bertemu dengan keluarganya, di mana semua orang menyukai pria itu dan menerima dengan tangan terbuka. Hubungan mereka berjalan dengan sangat sempurna. Hingga 4 tahun kemudian, tepat pada 4 Mei 2014, mereka pun memutuskan untuk menikah yang diadakan dalam sebuah pesta romantis. Setelah menikah, hingga berbulan-bulan kemudian, Shannon sering bepergian keluar kota untuk melakukan audisi serta pekerjaan lainnya. Terutama di akhir pekan, dia akan berangkat pulang pergi di antara Edmonton dan Calgary yang berjarak sekitar 300 km. Walaupun hal ini cukup sulit bagi pasangan yang baru menikah, namun keduanya bertekad untuk mengatur jadwal sebaik mungkin demi masa depan karir Shannon. Pada malam di tanggal 27 November 2014, Shannon berencana untuk bertemu abangnya Brad. Sebagai seorang artis muda, Shannon baru saja mendapat peran yang telah lama diinginkannya. Hal ini adalah kesempatan yang telah lama diperjuangkannya, dan mereka ingin merayakannya dengan nonton film di teater. Tetapi saat Brad tiba, dia melihat kursi yang seharusnya ditempati sang adik saat itu masih dalam keadaan kosong. Pada awalnya Brad tidak terlalu khawatir dengan keterlambatan Shannon. Dia mengira mungkin Shannon tertahan di tempat latihan atau ada urusan mendadak yang harus diselesaikan. Namun ketika malam berganti dan Shannon masih belum muncul, saat itu kekhawatiran Brad mulai tumbuh. Dia berusaha menelpon berkali-kali, mengirim pesan dan mengirim pesan suara, tetapi masih tidak ada respon. Seiring waktu berlalu, Brad pun menjadi semakin cemas, tetapi karena tidak ada yang bisa dilakukannya, sehingga pria itu pun pulang dengan hati berat dan juga bingung. Keesokan paginya, kekhawatiran Brad semakin memuncak ketika dia mencoba menelpon Shannon, tetapi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. Dia pun segera menghubungi sang ibu Lisa, berharap akan mendengar kabar. Tetapi mereka juga belum mendengar kabar dari sang putri. Saat itu Lisa berusaha meyakinkan dirinya bahwa mungkin saja Shannon mendapat perubahan jadwal syuting atau justru tertidur karena lelah.
Walaupun saat itu Lisa berusaha untuk berpikir positif, tetapi dalam hatinya entah mengapa dia juga tidak yakin dengan semua dugaan tersebut karena hal ini di luar kebiasaan sang putri yang selalu memberi kabar dimanapun dia berada. Hingga 3 hari kemudian setelah beberapa hari menghubungi, Lisa yang masih penasaran dan untuk meyakinkan dirinya, saat itu kembali mencoba menghubungi sang putri, yang sayangnya masih tidak ada jawaban. Sehingga untuk memastikan kondisi Shannon, adiknya Erin segera mendatangi rumahnya dan menanyakan keberadaan Shannon pada Joshua. Namun menurut Joshua, Shannon sudah beberapa hari belum pulang dan menduga jika istrinya dalam perjalanan pulang pergi dari Edmonton ke Calgary. Dan ketika mengetahui istrinya tidak menjawab panggilan dari keluarga, pria itu mulai merasa khawatir jika mungkin saja istrinya mengalami kecelakaan. Karena hal ini, bersama dengan anggota keluarga lainnya, pada 1 Desember 2014, mereka pun mendatangi kantor polisi dan membuat laporan orang hilang. Petugas yang menerima laporan tersebut pada awalnya tidak menanggapi dengan serius. Mereka beralasan bahwa Shannon adalah wanita dewasa yang berhak pergi kemanapun tanpa harus memberitahu keluarganya. Namun pihak keluarga membantah dan mengatakan jika ini bukanlah kebiasaan Shannon yang selalu memberi kabar dimanapun dia berada. Mendengar pernyataan tersebut, serta setelah melalui perdebatan penuh emosional, pada akhirnya polisi bersedia memulai pencarian di hari itu. Namun setelah mendatangi rumah sakit di kota tersebut, tidak ditemukan adanya laporan kecelakaan dengan korban atas nama Shannon. Dalam penyidikan lanjutan, polisi juga memeriksa data pemakaian kartu kredit. Namun sejak Shannon menghilang, tidak ditemukan adanya transaksi yang mencurigakan. Mengingat wanita itu berkendara menggunakan mobil, namun tidak tercatat adanya pembelanjaan barang-barang, penarikan uang maupun pembelian bensin, sehingga hal ini tampak mencurigakan. Selain itu, Shannon yang biasanya aktif di media sosial, sejak beberapa hari sebelumnya tidak lagi memposting sesuatu. Beberapa hari kemudian, Joshua tiba-tiba memberitahu polisi bahwa dia menemukan ponsel milik Shannon yang tersimpan di dalam kantong celana di kamar tidur mereka. Selain itu, dia juga menemukan mobilnya yang terparkir tidak jauh dari rumah. Polisi pun segera memeriksa mobil tersebut, tetapi tidak menemukan adanya tanda-tanda kejahatan atau bahkan tanda-tanda kekerasan. Hingga selama 2 minggu, keluarga Shannon pun menunggu dalam kecemasan. Dan di saat bersamaan, polisi mendapat info tentang temuan foto seorang wanita yang tampak mirip dengan Shannon. Foto tersebut ditempel pada pepohonan yang berada di daerah Calgary Park. Di dalam foto tersebut menunjukkan seorang wanita berambut merah dengan wajah yang ditutupi rambut serta bunga. Hal ini membuat polisi semakin waspada karena kemiripannya dengan Shannon tampak terlalu mencolok untuk diabaikan, sehingga mereka mulai melakukan pencarian besar-besaran di area cagar alam terbesar di Kanada dengan menurunkan helikopter serta anjing pelacak. Pencarian tersebut juga dibantu oleh banyak pihak, termasuk juga para relawan serta keluarga Shannon. Selama 2 hari, mereka menyisir area yang sangat luas itu, tetapi sayangnya masih belum berhasil menemukan apa-apa. Hingga beberapa waktu setelahnya, polisi mendapat info bahwa foto-foto tersebut tidak terkait dengan kasus Shannon. Foto itu merupakan bagian dari proyek seni yang dikerjakan oleh mahasiswa setempat, yang ketika mendengar apa yang terjadi, mereka pun segera mendatangi kantor polisi dan menjelaskan tentang kesalahpahaman tersebut. Dengan adanya berita ini, seketika membuat polisi dan keluarga Shannon mulai kehilangan harapan karena peluang untuk menemukannya dalam keadaan hidup perlahan menjadi semakin berkurang. Hingga beberapa minggu kemudian, Erin memberitahukan pada polisi bahwa pada satu waktu Joshua pernah menceritakan tentang Shannon yang menelpon dalam kondisi tertekan. Saat itu dia mengaku ingin melakukan bundir karena merasa putus asa setelah berkali-kali mengalami kegagalan saat mengikuti audisi yang dia inginkan. Namun setelah berhasil dibujuk, saat itu Shannon pun menjadi tenang. Mendengar hal ini,
Polisi pun segera menyusuri wilayah perairan dan jembatan di sekitar kota tersebut. Menduga jika seandainya Shannon nekat melakukan bundir, polisi juga menurunkan regu penyelam yang mencari di sungai serta danau. Tetapi lagi-lagi mereka tidak menemukan apa-apa. Pada Mei 2015, tepat 6 bulan sejak Shannon menghilang, polisi yang belum menemukan petunjuk apapun saat itu mulai merasa khawatir tentang kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Walaupun curiga jika wanita itu telah meninggal, tetapi demi menjaga perasaan orang tuanya, mereka pun tidak menyatakan hal ini pada keluarganya. Sedangkan keluarga Shannon saat itu sangat menginginkan kasus ini cepat selesai agar mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan keinginan mereka pun terjawab ketika seorang detektif senior bernama Christine memutuskan untuk mengambil alih kasus tersebut. Sang detektif dikenal dengan pengalaman lebih dari 1 dekade dalam menangani kasus pembunuhan. Dia pun memulai penyidikan dari awal dengan memeriksa orang-orang terdekat Shannon, terutama sang suami Joshua. Karena dalam kebanyakan kasus, biasanya pelaku merupakan orang-orang terdekat atau seseorang yang berasal dari lingkungan yang sama dengan korban. Berdasarkan pengamatan sang detektif, Joshua bersikap sangat kooperatif dan mengizinkan rumahnya digeledah sebanyak 2 kali. Namun pada saat itu, tidak ditemukan adanya hal-hal yang mencurigakan. Sejak awal kasus, dia selalu bersama keluarga Shannon dan saling menjaga hubungan dekat. Bahkan menurut keluarga sang istri, Joshua sangat mencintai dan telah mengurus Shannon dengan sangat baik. Namun seiring berkembangnya penyidikan, Christine pun mulai menyadari tentang adanya ketidakcocokan dalam semua pernyataan Joshua. Di antaranya adalah tentang riwayat ponsel milik Shannon yang di hari kejadian, di tanggal 27 hingga 28 November pagi, sinyal ponselnya terlihat berada di gang dekat rumah mereka. Sedangkan Joshua mengklaim menemukan ponsel tersebut di dalam kamar tidur. Dan kejanggalan kedua, tentang mobil Shannon yang ditemukan di wilayah rumah mereka. Namun saat ditanyai bagaimana dia mengetahui tentang keberadaan mobil tersebut, saat itu Joshua tidak bisa menjelaskan. Selain itu, Christine juga menemukan profil Joshua di dalam sebuah situs kencan online bernama okcupid.com. Di dalam profilnya, dia menuliskan status hubungannya sebagai open relationship dan sedang mencari wanita untuk hubungan jangka pendek. Sehingga Christine pun mulai menduga-duga apakah Shannon mengetahui tentang hal ini dan apakah faktor kecemburuan yang menjadi penyebab hilangnya Shannon. Untuk memastikan apa yang terjadi, sang detektif meminta surat penggeledahan atas rumah serta mobil Shannon. Dan pada 2 Juni 2015, bersama dengan beberapa orang petugas, mereka pun kembali mendatangi rumah Joshua dan bermaksud untuk melakukan pemeriksaan ulang serta mengambil mobil Christine. Namun setelah berkali-kali mengetuk pintu, saat itu Joshua masih belum membukanya. 30 menit kemudian, ketika pada akhirnya pintu dibuka, mereka pun sangat kaget melihat kondisi pria itu yang sambil menangis mengatakan bahwa dia telah menghabisi istrinya. Dan saat Christine memasuki rumah, dia melihat sebuah sajam militer yang tergeletak di lantai dengan tubuh Joshua yang berlumuran cairan merah. Sepertinya pria itu berusaha melakukan bundir dengan melukai lehernya. Namun untungnya, tindakan tersebut tidak sempat mengenai urat nadinya. Dan dia pun segera dilarikan ke rumah sakit yang setelahnya dilanjutkan dengan pemeriksaan psikologis untuk memastikan kesehatan mentalnya. Ketika akhirnya Joshua duduk di ruang interogasi, satu-satunya yang bisa dia katakan bahwa dia sangat merindukan Shannon. Dan sambil menangis, dia mengakui jika mencintai istrinya. Melihat kondisinya yang belum stabil, penyidik saat itu menghentikan interogasi dan memberinya waktu semalaman dengan tujuan untuk menenangkan diri. Dalam masa-masa ini, polisi pun melanjutkan penggeledahan di rumah Joshua dan dengan bantuan anjing pelacak, mereka menemukan 2 buah sekop yang di atasnya memiliki noda darah dan terletak di halaman depan. Yang tidak lama setelahnya, mereka pun berhasil menemukan Shannon
yang terkubur di halaman depan. Yang terjadi sebenarnya dalam pernikahan yang baru berjalan selama 7 bulan tersebut, hanya selang beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Joshua menyatakan jika dirinya menginginkan hubungan open relationship, di mana asalkan saling berterus terang, mereka bebas berhubungan dengan orang lain. Walaupun Shannon sendiri bukanlah penganut hubungan seperti itu, namun dia setuju dengan ide sang suami. Hal ini tidak pernah diketahui oleh keluarga masing-masing. Dan setelah menjalaninya, Shannon yang awalnya setuju, saat itu mulai merasa tidak nyaman. Selain tidak menyukai bergonta-ganti pasangan, Shannon juga merasa bahwa hubungan semacam itu tidak memberikan kebahagiaan sejati. Sedangkan Joshua tentu saja sangat menyukainya. Hal ini terbukti dengan dia berhubungan secara aktif dengan beberapa orang wanita. Bahkan di beberapa kesempatan, Shannon juga pernah bertemu dengan kekasih Joshua. Dan menurut Joshua, Shannon sama sekali tidak merasa keberatan. Namun lagi-lagi, hal ini tidak bertahan lama. Karena setelahnya, Shannon yang tidak ingin berbagi otong suaminya dengan wanita lain, saat itu mengungkapkan keinginannya bahwa dia ingin mereka kembali ke pernikahan yang normal. Yang pada saat itu, hal ini juga disetujui oleh Joshua. Hingga pada satu waktu, Shannon pun tiba-tiba menyadari jika saat itu suaminya telah berbohong. Karena Joshua yang biasa tidak pernah mengunci ponsel, kali ini menguncinya dengan menggunakan kata sandi. Shannon yang curiga saat itu meminta nomor sandi tersebut. Dan di sana, dia menemukan riwayat percakapan di antara Joshua dengan salah satu wanita. Namun yang paling membuat Shannon kesal, dalam percakapan tersebut, suaminya juga membahas tentang perceraian agar bisa menikahi si wanita tersebut. Kenyataan ini membuat Shannon merasa sangat muak, sehingga dia berencana untuk berpisah dan pindah dari Calgary ke Edmonton. Dalam masa-masa menunggu kepindahannya, saat itu walaupun mereka masih tinggal serumah, keduanya hidup masing-masing dan saling mengatur jadwal agar saat di rumah tidak saling bertemu. Hal ini tentu saja bisa terjadi karena Shannon bekerja pada malam hari, sedangkan Joshua bekerja di siang hari. Dan secara perlahan, hubungan keduanya mulai menjadi dingin. Saat Joshua pulang pada dini hari di tanggal 27 November, dia menemukan Shannon yang sedang duduk di sofa. Dengan suara lantang serta penuh emosi, sang istri pun menuduhnya berselingkuh dan menyebutnya sebagai seorang pengkhianat. Akibatnya mereka pun bertengkar secara hebat. Namun beberapa waktu kemudian, di saat keadaan mulai tenang, dia pun mengajak Shannon untuk melakukan angry makeup sex. Angry makeup sex adalah istilah untuk happy ending yang dilakukan setelah pertengkaran hebat, terutama dilakukan di saat emosi yang masih sedang tinggi. Aktivitas ini melibatkan gairah yang terpendam, yang melibatkan tindakan liar, agresif, serta hasrat yang selama ini terpendam. Shannon pun setuju dengan ajakan tersebut dan mulai melakukannya dengan gaya barbar serta kasar yang selama ini tidak pernah dilakukannya. Melihat hal ini, Joshua pun sangat kaget dan tidak menyangka jika istrinya bisa sekasar itu, sehingga dia pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu melakukannya dengan gaya seliar itu dan cukup dengan gaya yang biasanya mereka lakukan. Mendengar hal ini, Shannon pun merasa kesal karena ternyata sebelumnya dia salah dengar. Angry makeup sex baginya terdengar seperti angry breakup sex yang artinya melakukan happy ending sebelum mereka benar-benar berpisah. Dan hal inilah yang membuatnya bersikap kasar selama melakukannya. Walaupun telah mengetahui kenyataan sebenarnya, alih-alih berbaikan, dia pun kembali marah-marah sambil memaki dan berteriak. Joshua yang tidak tahan saat itu berusaha membungkam mulut sang istri, namun Shannon justru menggigit tangannya sambil melontarkan hinaan dengan mengatakan bahwa dia sangat jijik dengan Joshua dan menyesal telah menikahinya. Hal ini membuat Joshua semakin emosi. Dia hanya ingin Shannon berhenti mengoceh, namun sang istri tidak bisa dihentikan. Hingga pada akhirnya, dia pun mencekik wanita itu dengan menggunakan tangan, dan setelahnya memakai ikat pinggang yang membuat Shannon tewas di tempat. Ketika menyadari istrinya telah tewas, Joshua yang panik saat itu menyimpan jasad Shannon di dalam sebuah tong plastik
yang di atasnya disamarkan dengan botol-botol plastik. Dan selama 7 bulan, tong tersebut diletakkan di teras rumah mereka. Namun karena saat itu sedang musim dingin, sehingga pembusukan terjadi dengan lambat akibat kondisi jasad yang telah membeku. Ketika polisi melakukan penggeledahan sebanyak 2 kali, di saat itu tong tersebut masih berada di sana. Mereka tentu saja tidak curiga karena tong tersebut juga disamarkan dekat kantong sampah. Dan saat salju mulai mencair, Joshua pun memindahkan serta mengubur jasad Shannon tepat di halaman depan. Agar baunya tersamar, dia pun menumpuk ranting serta semen di atas jasad sang istri. Yang hal ini dilakukannya tepat 2 minggu sebelum detektif Christie melakukan pemeriksaan terakhir dengan membawa surat perintah penggeledahan. Menurutnya dia memilih untuk menguburkan Shannon di tempat tersebut karena tidak ingin wanita itu berada jauh dari dirinya sekalipun setelah kematiannya. Dalam persidangan yang dilakukan pada Desember 2017, keluarga Shannon merasa kecewa atas pengkhianatan Joshua. Selama ini mereka memperlakukan pria itu seperti putra kandung sendiri. Namun Joshua lah yang pada akhirnya membuat keluarga mereka menderita akibat semua kebohongannya. Sepanjang persidangan, pada awalnya Joshua mengaku tidak bersalah. Namun setelahnya, dia mengaku bersalah atas dakwaan pembunuhan tingkat 2. Dalam masa-masa ini, pengacaranya berusaha memperjuangkan agar Joshua mendapat hukuman yang lebih ringan. Dan dalam beberapa kali persidangan, pria itu pun menolak untuk hadir dengan alasan tidak sanggup untuk menghadapi keluarga Shannon, yang karena hal inilah dia disebut-sebut sebagai pria pengecut. Dan pada persidangan akhir, Joshua pun divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kesempatan bebas bersyarat selama 10 tahun pertama. Hasil vonis tersebut membuat keluarga Shannon sangat marah karena Joshua dianggap tidak pantas untuk mendapatkan kesempatan bebas. Dan ketika keluarga Shannon mengetahui bahwa di tahun 2024 Joshua sedang mengajukan bebas bersyarat, mereka pun berencana menghadiri sidang tersebut, yang tentunya bertujuan untuk mengingatkan Dewan Pembebasan Bersyarat tentang berbahayanya membebaskan kriminal kejam seperti Joshua.